Shalom, selamat sore saudara-saudara. Hari ini saya ingin mengajak saudara merenungkan Mazmur pasal 84, mulai ayat yang kelima. Berbahagialah orang-orang yang diam di dalam rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Kita ini berada di dunia ini lembah air mata. Tapi bagi orang-orang yang punya pedoman kehidupan yang tetap, yang benar seperti yang dikatakan di dalam Mazmur pasal 84 tadi, maka kita tidak akan dihancurkan oleh malapetaka apapun juga. Dalam ayat yang kelima, berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Selah. Itu berarti tinggal dalam persekutuan secara kontinu, terus-menerus dengan Tuhan. Ya, tiap hari dimulai dengan Tuhan, diakhiri dengan Tuhan pada waktu malam hari, tapi sepanjang malam pun tidur, ada Tuhan yang menjagainya. Dengan memuji-muji engkau berarti dengan hidup dengan ucapan syukur mengagungkan Tuhan. Orang-orang yang demikian, saudara-saudara, adalah orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Yang kedua dikatakan, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Berarti mereka mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan diri sendiri, tidak mengandalkan kemampuan diri sendiri, kesuksesan diri sendiri. Karena kekuatan diri sendiri, kemampuan diri sendiri, kesuksesan diri sendiri tidak langgeng, bisa sekonyong-konyong, hancur, lebur, goyah. Saudara-saudara, kita harus belajar hidup dalam keadaan susah, senang, mengandalkan Tuhan, tidak melupakan Tuhan. Jangan hanya kalau susah berseru kepada Tuhan, lalu waktu senang lupa. Jangan hanya kalau senang kita aktif beribadah kepada Tuhan, kalau susah kita menggerutu dan meninggalkan Tuhan, tapi susah senang bersama-sama dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Kekuatan kita di dalam Tuhan, dan di dalam kekuatan Tuhan kita mampu mengatasi segala perkara. Yang berhasil mengadakan perjalanan ziarah. Dalam ayat yang ke-8 dikatakan mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Perjalanan ziarah kemana? Orang Israel purba, mereka mengadakan perjalanan ziarah ke Sion. Dan ini secara rohani menggambarkan perjalanan orang-orang percaya di masa sekarang, perjalanan menuju ke Sion, sorgawi Sion rohani. Saudara-saudara, baiklah kita menyadari bahwa kehidupan kita di dunia ini sementara. Kalau kita menghadapi kesusahan, ingat sementara saja. Sebab kita punya tujuan yang kekal, tujuan yang benar. Kita menyadari bahwa kita ini sedang mengadakan perjalanan. Orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang berbahagia. Sebab dalam ayat yang ke-7 dikatakan, apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Dunia ini lembah Baka, dunia ini lembah air mata. Itu yang dimaksudkan dengan kata Baka, lembah air mata. Saudara, penderitaan, sakit, penyakit, malapetaka, bencana, semuanya itu menimbulkan kesusahan dan banyak air mata tertumpah karenanya. Saudara, dunia ini bukan tempat yang nyaman, bukan tempat tujuan kita. Berjalan melewati lembah Baka, berjalan melewati dunia ini. Kalau kita sadar bahwa kita hanya berjalan melewati dunia ini, tujuan kita adalah tujuan yang kekal, bahwa kita hanya sebagai orang peziarah melewati dunia ini, maka saudara-saudara, bersama-sama dengan Tuhan, perjalanan ini bisa kita teruskan. Perjalanan hidup ini bisa kita buat menjadi berhasil. Karena apa? Dikatakan di sini, di lembah air mata pun, orang-orang yang hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, yang berjalan dengan tujuan yang pasti untuk tinggal bersama-sama dengan Tuhan di sorga, mereka akan mengubah lembah air mata ini menjadi lembah bermata air, bahkan diselubungi dengan hujan pada awal musim, hujan berkat. Saudara-saudara, dunia ini adalah tempat malapetaka, tapi sekaligus bagi orang-orang yang bersandar kepada Tuhan, bagi orang-orang yang hidupnya dalam persekutuan dengan Tuhan, bagi orang-orang yang kekuatannya di dalam Tuhan, di dalam dunia ini ada berkat melimpah-limpah. Dan kita jangan berpikir kalau berkat itu berarti banyak uang, saudara. Berkat itu luas. Ada berkat rohani, ada berkat jasmani, ada berkat jiwani. Dan yang paling penting adalah berkat rohani. Karena itu sifatnya kekal. Berkat jasmani hanya bersifat sementara. Mereka berjalan makin lama makin kuat. Di dunia ini orang menjadi makin lemah. Waktu lahir tidak bisa apa-apa. Pada usia 20 kekuatannya mencapai puncak.
20-an, 30, pada kekuatan puncak, produktif, mampu melakukan segala sesuatu. Tapi di usia 50, kekuatan fisiknya mulai merosot. Dan akhirnya yang tak bisa apa-apa menjadi tidak bisa apa-apa. Bayi tidak bisa apa-apa menjadi bisa. Tapi dalam perjalanan di dunia ini, akhirnya dari bisa melakukan sesuatu menjadi merosot dan tidak bisa apa-apa. Menjadi makin lemah dan jompo. Pada akhirnya mati. Tapi orang yang tujuannya adalah Sion surgawi, Tuhan, saudara-saudara, dia makin kuat. Tubuhnya mungkin menjadi makin lemah, seperti saya sekarang. Tapi roh dan jiwanya menjadi makin kuat, makin kuat, makin kuat di dalam Tuhan. Dan tubuh yang lemah ini memang suatu saat akan mati. Istirahat untuk kelak dibangkitkan kembali dalam satu tubuh yang mulia. Orang yang tujuan hidupnya adalah menghadap Allah di Sion, surgawi, dia makin lama makin kuat, diselubungi dengan berkat. Tuhan memberkati kita. Amin.